Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika, mahasiswa dari UIN STS Jambi, Prodi PIAUD, akan menjelaskan tentang materi mata kuliah saya, yaitu anak dengan gangguan motorik dispraksia cerebral palsy. Pengertian dispraksia yang pertama, dispraksia adalah suatu bentuk gangguan perkembangan koordinasi motorik halus dan kasar pada anak-anak. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada saraf yang menyebabkan otak sulit memproses sinyal perintah gerak. Sederhananya, dispraksia membuat anak kesulitan memahami, merencanakan, mengeksekusi, dan mengatur gerakan sehingga membuat mereka tidak mampu melakukan aktivitas fisik umum seperti berjalan, melompat, atau memegang alat tulis seperti anak-anak lainnya. Penyebab dispraksia yaitu gangguan koordinasi gerak tubuh yang disebabkan oleh gangguan saraf mengirim sinyal dari otak ke otot anggota gerak. Banyak pakar kesehatan yang percaya bahwa kondisi ini diakibatkan oleh faktor genetik. Risiko dispraksia dilaporkan meningkat jika ibu terbiasa minum alkohol atau saat hamil. Bayi lahir prematur dan dengan berat rendah. Jenis dispraksia berdasarkan jenis gerak fisik yang mengalami gangguan. Dispraksia dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama dispraksia ideomotor, yaitu kesulitan melakukan gerakan satu tahap seperti menyisir rambut dan melambaikan tangan. Kemudian yang kedua dispraksia ideational, seperti kesulitan untuk melakukan gerak berurutan seperti saat menyikat gigi atau membersihkan tempat tidur. Kemudian selanjutnya dispraksia oromotor, yaitu kesulitan menggerakkan otot untuk berbicara dan mengucapkan kalimat sehingga hal yang diucapkan tidak dapat terdengar jelas dan sulit dipahami. Yang terakhir, dispraksia konstruksional, kesulitan untuk memahami bangunan, ruang, atau spasial sehingga anak sulit memahami dan membuat gambar geometris dan menyusun balok. Kemudian ada tanda-tanda anak yang mengalami dispraksia. Dispraksia lebih sering ditemukan pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Variasi gejala yang muncul dan tingkat keparahannya bisa berbeda pada setiap anak. Gejala paling awal biasa sudah muncul sejak bayi, seperti bayi yang terlambat untuk berbalik tengkurap atau berjalan. Berikutnya beberapa tanda dispraksia pada anak usia 3 tahun hingga usia sekolah. A. Dispraksia pada anak usia 3 tahun. Yang pertama yaitu kesulitan menggunakan alat makan dan lebih suka menggunakan tangan. Yang kedua, tidak bisa naik sepeda roda 3 atau bermain dengan bola. Yang ketiga, terlambat dalam mampu menggunakan toilet. Yang keempat, tidak menyukai puzzle dan mainan yang menyusun lainnya. Yang kelima yaitu terlambat berbicara sehingga usia 3 tahun.
B. Dispraksia pada anak usia sebelum sekolah hingga sekolah dasar. Yang pertama yaitu sering menabrak orang atau benda. Yang kedua, kesulitan untuk melompat. Ketiga, terlambat dalam menggunakan tangan yang dominan. Yang keempat, kesulitan menggunakan alat tulis. Yang kelima, kesulitan menutup dan membuka kancing. Kemudian, kesulitan mengucapkan kata-kata. Dan kesulitan berinteraksi dengan anak lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian cerebral palsy. Pengertian cerebral palsy salah satu gangguan saraf yang sering terjadi pada anak yang baru lahir atau dalam masa tumbuh kembang, yaitu cerebral palsy atau bisa juga disebut CV. Secara garis besar, CV adalah gangguan saraf yang disebabkan karena gangguan pada otak dan berakibat pada gangguan gerak dan koordinasi otot pada anak. Sistem saraf adalah bagian dari tubuh manusia yang sangat penting dan bertugas mengontrol sistem motorik maupun kognitif manusia. Secara garis besar, sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat adalah kumpulan saraf yang berbentuk serabut-serabut dan berjalin jadi satu dan kemudian menjadi bentuk otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua, saraf pusat tersebut terhubung dengan jalinan serabut-serabut panjang ke seluruh tubuh. Itulah yang disebut dengan saraf tepi. Penyebab cerebral palsy hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa penyebab utama dari penyakit ini. Namun, banyak anggapan yang menyebabkan bahwa salah satu pemicu kelainan ini adalah kelahiran prematur. Sebab saat bayi terlahir prematur, ada kemungkinan pembuluh darah ke otak belum berkembang sempurna. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.